Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan JJ Science. Pada video kali ini kita akan ngebahas lanjutan soal-soal dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum menyimak, link saya tuliskan di kolom deskripsi. Let's go! Urutan lapisan matahari dari inti hingga lapisan terluar adalah, kita amati gambar berikut ini. Dapat dilihat bagian yang paling terdalam dari matahari lapisannya ini adalah inti matahari ya. Untuk inti matahari ini suhunya bisa mencapai 15 juta derajat Celcius ya. Lalu yang kedua itu ada lapisan fotosfer. Ini yang pertama ya. Ini yang kedua. Fotosfer suhunya 6000 derajat Celcius. Di fotosfer ini memiliki cahaya yang sangat terang, bahkan melebihi korona ya. Lalu yang ketiga itu ada lapisan kromosfer. Kromosfer suhunya mencapai 27,8 ribu derajat Celcius. Kedalamannya sekitar 2000 km. Lalu yang terakhir itu ada korona. Korona ini lapisan yang paling terluar. Suhunya 1,7 derajat Celcius. Kedalamannya atau ketebalannya sekitar 2,5 kali 10 pangkat 6 km. Wah, sangat dalam ya, sangat tebal sekali ya. Makanya ukuran matahari ini besar. Berarti yang mana nih jawabannya yang tepat? Inti matahari, fotosfer, kromosfer, korona. Berarti jawabannya adalah yang A. Ini harus diingat ya urutan-urutannya. Next, fenomena alam yang tampak pada gambar merupakan yang dulu familiar ya, kan bisa tahu jawabannya adalah gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan tertutup oleh bayangan bumi. Nah, ini bulan ya. Ini bumi. Ketika bulan tutup oleh bumi, bayangan bumi, ini hanya dapat terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan tepat atau hampir membentuk garis lurus dan bulan berada dalam fase bulan purnama. Ciri khas dari gerhana bulan ini biasanya terjadi pada malam hari gitu. Kondisinya jadi terlihat bulan purnama ya, terang gitu bulan tuh. Kalau misalnya gerhana matahari biasanya dia terjadi pada siang hari. Kalau matahari berarti posisinya matahari. Kalau gerhana matahari ya, matahari, bulan, baru bumi. Nah ini kalau gerhana matahari. Kalau di atas bulan terhalang oleh bumi, ini namanya gerhana bulan. Next, perhatikan gambar posisi matahari, bumi, dan bulan berikut. Oke, di sini ada matahari, lalu di sini bumi. Lah, bulannya kok banyak? Nah, ini maksudnya kedudukannya, tapi tetap bulan itu ada satu. Ini kedudukannya. Apakah di posisi 1, 2, 3, ataupun 4 ya? Pertanyaannya, kedudukan bulan yang menyebabkan pasang perbani dan pasang purnama berturut-turut ditunjukkan oleh nomor. Oke, kita harus tahu dulu nih bedanya antara pasang perbani dengan pasang purnama ya. Apa itu pasang perbani? Pasang perbani itu permukaan air laut turun. Nah, ya. Kalau turun serendah-rendahnya. Kalau pasang purnama itu permukaan air laut naik setinggi-tingginya gitu ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, untuk pasang perbani ini akibat gaya gravitasi matahari dan bulan saling tegak lurus. Nah, itu ya. Akibat gaya gravitasi matahari dan bulan tegak lurus. Kalau pasang purnama ini akibat dari matahari, bulan,
dan bumi berada dalam satu garis lurus. Nah, ini ya. Berarti berdasarkan gambar, kalau yang perbani itu berada di posisi tegak ya. Berarti mana nih yang tegak? Berarti posisi 1 dan 3. Nah, ini kan tegak. Tegak lurus ya. Nah, terus kalau yang purnama, matahari, bulan, bumi berada dalam satu garis lurus. Nah, ini dia. Nah, ini 2. Berarti secara berturut-turut 1 dan 2 atau 3 dan 2. Jawaban berarti yang C ya. Sudah cukup mudah bukan? Jadi untuk proses naiknya permukaan air laut atau turunnya permukaan air laut, ini salah ini adalah pasang surut air laut yang disebabkan oleh akibat gravitasi matahari dan bulan. Di mana pasang surut air laut ini bisa mengalami proses yang namanya pasang perbani, air laut turun serendah-rendahnya, atau bisa juga pasang purnama, permukaan air laut naik setinggi-tingginya.